Oke, selamat sore semuanya. Bertemu lagi bersama saya Talk Driver. Oke, jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai ini ya, strut bar. Nah, ini jadi ada strut bar. Ini yang bagian depan ya. Saya ada pasang di depan sama di bagian belakang. Jadi bagian belakang itu di ini ya, di sasis belakangnya gitu. Namanya itu disebut rear torque gitu. Kalau yang depan ini Bracemont strut bar nggak salah gitu. Nah, ini merek yang saya pakai Ultra Racing ya. Ultra Racing depan belakang saya pakai. Ini yang untuk bagian depan. Dan yang bagian belakang yang ini ya, sebentar saya langsung jalan saja ke bagian belakang. Nah, ini kelihatan ya, ini bagian belakang nempel di sasisnya. Nah, saya pasang di depan dan juga belakang gitu. Tujuan awalnya itu ya untuk mengurangi limbung ya guys. Jadi saya berharap bisa mengurangi limbung, terus bisa membuat mobil ini lebih nyaman gitu, terutama pada saat belok-belok ya. Jadi meningkatkan handling gitu. Nah, mungkin banyak orang yang pakai kayak produk kayak gini atau serba-serba gini ya, tujuannya itu supaya mobil itu lebih rigid, lebih keras gitu. Nah, orang-orang mungkin banyak yang beranggapan kalau strut bar itu bukannya meningkatkan kenyamanan, tapi malah menurunkan kenyamanan berkendara gitu. Jadi anggapannya itu menjadi lebih keras gitu, lebih gelodakan. Nah, tapi kalau bagi saya itu bagaimana ya dengan penggunaan strut bar ini? Apakah akan meningkatkan kenyamanan? Apakah atau akan membuat kenyamanan dari mobil itu berkurang gitu? Nah, akan kita bahas pada video saya pada kali ini ya. Ya, jadi dengan penggunaan strut bar Ultra Racing ini yang saya rasakan ya, saya rasakan pertamanya itu lebih rigid pastinya ya. Jadi mobil itu lebih rigid gitu. Lebih rigidnya itu dalam arti gimana? Lebih napak gitu lah. Jadi mobil itu kerasa lebih napak di jalan, terus habis itu mobil ada sedikit lebih keras gitu. Nah, tapi bukan berarti mobil jadi nggak nyaman gitu ya. Saya justru malah merasakan setelah pakai strut bar ini ekstrimnya jauh lebih dewasa dalam artian bandingannya lebih itu ya, lebih stiff tapi nggak terlalu stiff banget gitu. Jadi tengah-tengah gitu, dibilang keras banget enggak, dibilang empuk bahkan enggak. Nah, jadi mobil itu lebih stabil, otomatis lebih nyaman di dalam kabin itu, lebih nggak pusing gitu, terutama untuk nyetir juga lebih enak. Nah, terus habis itu ini kan untuk bagian depan gitu ya. Saya awalnya masang itu sebenarnya untuk bagian belakang dulu, jadi saya pasang bagian belakang. Dan kalau belakang aja sih nggak terlalu kerasa gitu ya, mungkin ada sedikit rasa tapi nggak terlalu signifikan gitu. Untuk bagian belakangnya itu lebih nggak limbung. Tapi yang paling saya rasakan perbedaannya itu ketika saya masang strut bagian depan ya. Setelah saya masang strut bagian depan tuh limbungnya itu berkurang banget, terus betul-betul beda gitu dibandingkan dengan saya saat memasang bagian belakang aja. Saat saya memasang bagian belakang itu efek nggak ada, tapi habis masang depan baru sangat berefek gitu. Ya ada sih belakang tadi sudah saya sebut, tapi itu mungkin lebih ke sugesti sih kalau menurut saya. Tapi kalau yang depan ini pasti nggak sugesti, karena saya nyoba lewat dalam rute-rute yang saya lewati yang biasanya mobil itu akan bergoyang, tapi setelah memasang strut bar yang bagian depan ini betul-betul stabil banget gitu mobil. Entah apa karena saya memasang depan dan belakang jadi jauh lebih berasa, atau sebenarnya kalau masang depan aja sudah lebih enak gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu sih mobil itu jauh lebih enak setelah masang strut bar. Lebih rigid, karakter suspensi itu lebih tidak limbung, sehingga dalam kabin tuh nggak kerasa mual gitu ya. Jadi kalau bawa penumpang tuh kerasa lebih enak gitu. Nah, terus habis itu harapan saya dengan pakai strut bar ini kan, gerakan suspensi antara kiri dan kanan tuh lebih lebih center gitu. Kalau otomatis lebih center, karena suspensi kiri kanan ini lebih center, otomatis harapannya itu suspensi ini bisa lebih awet. Nah, itu sih sebenarnya harapan saya, karena kaki dari X ini kan juga bisa dibilang agak ringkih dikit gitu ya, walaupun tidak terlalu ringkih juga gitu. Nah, dengan saya pakai strut bar nih, harapan saya kaki-kaki ini umurnya bisa lebih panjang, terutama dari shock breaker-nya gitu. Nah, terus kalau untuk yang bagian belakang ya, saya memperkuat struktur sasis saja gitu. Saya merasa kalau mobil Eropa itu kan sasisnya biasanya sangat kompleks gitu. Nah, mungkin dengan saya menambahkan kompleksitas di mobil saya, harapan ini mobil D32 yang saya miliki ini bisa terasa lebih naik kelas. Ya, kurang lebih gitu aja sih review singkat dari penggunaan strut bar yang saya rasakan ya. Nah, apabila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau nambahkan juga di komentar ya. Terima kasih.